Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di ibadah Selamat Pagi Bapa. Kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat istirahat malam yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dan kami boleh mengikuti Selamat Pagi Bapa pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, ini semua oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau memuji, mau menyembah-Mu. Haleluya, amin. Sejak
Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau membuang jauh ya Tuhan dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus, yang seharusnya kami ya Tuhan mati, dihukum ya Tuhan, tetapi oleh karena salib-Mu ya Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu ya Yesus, Engkau telah memberikan kami kekudusan, Engkau telah memberikan kami keselamatan ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau ya Tuhan, kami sudah menyembah Engkau ya Yesus. Pagi ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, mengurapi kami semuanya ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam Selamat Pagi Bapak. Dan pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang saya percaya akan membawa kita semakin melekat kepada Tuhan, semakin percaya penuh kepada Tuhan, semakin menyandarkan diri hanya kepada Tuhan saja. Kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan 19. Lukas pasal 20 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan dan silakan Bapak Ibu Saudara menyimak dan membaca di Alkitabnya masing-masing. Dikatakan demikian, tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya, yaitu dimaksudkan Yesus dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ingin mengetahui cerita ini secara lengkap, Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat yang sebelumnya. Tapi saya mengambil ayat-ayat ini saja. Kita akan membahas sedikit saja berkaitan dengan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 ini. Nah, kita sudah mempelajari bahwa bagi orang-orang yang percaya, Kristus adalah batu penjuru. Bagi orang-orang percaya, Kristus adalah batu yang mahal, batu yang terpilih, batu yang hidup. Sebagai batu penjuru, Kristus ini menjadi dasar, menjadi acuan atau tolok ukur, dan menjadi jaminan. Kita sudah mempelajari ini. Sehingga bangunan rohani yang dibangun di atasnya, yaitu di atas Kristus sebagai batu penjuru ini, akan menjadi bangunan kehidupan yang kokoh, yang solid. Ketika terjadi tantangan, ketika terjadi badai, angin, banjir, maka bangunan kehidupan ini atau bangunan rohani ini akan tetap kokoh berdiri, karena Kristus sebagai batu yang terpilih, batu yang mahal, batu sudut, batu penjuru ini bisa memberikan jaminan kekuatan yang luar biasa. Nah, tapi dari ayat yang kita baca tadi, kita mempelajari bahwa bagi orang-orang yang tidak percaya, maka Kristus adalah batu sandungan. Dikatakan di ayat yang kita baca tadi, dikatakan demikian, barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Maka saya mau katakan, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang sudah mendengar berita atau bahkan sudah tahu bahwa Yesuslah sebenarnya juru selamat, tetapi mereka tidak mau mempercayainya, maka mereka akan masuk dalam bagian orang-orang yang hancur, orang-orang yang remuk. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-18, barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Setiap mereka yang tidak percaya, entahkah mereka tersandung ataukah Kristus yang akan menimpa mereka, hasilnya akan tetap sama, yaitu hancur, remuk, binasa. Kalau kita membayangkan sebuah pot tanaman, pot tanah liat yang kita jatuhkan dari ketinggian dan mengenai sebuah batu yang kokoh di bawahnya, maka pot yang akan jatuh ini
ketika menyentuh atau menabrak jatuh di atas batu yang kuat ini, maka bukan batunya yang remuk, tetapi pot ini yang akan hancur. Demikian pula yang terjadi kalau pot itu yang kita taruhkan di bawah dan batu yang kokoh ini, batu yang keras ini yang kita jatuhkan untuk menimpa pot tadi, maka pot itu akan menjadi remuk, bahkan mungkin remuk hingga tak bersisa. Setiap orang yang sudah mendengar kabar tentang Injil, tetapi mereka mengeraskan hati mereka. Mereka tidak mau mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Baginya tidak ada Tuhan-Tuhanan. Atau mungkin mereka tahu ada Tuhan, tetapi mereka tidak mau memilih Kristus. Karena Kristus hanyalah seorang manusia biasa. Mereka yang mau mengeraskan hatinya, tidak mau menerima Kristus. Maka Alkitab mengatakan bahwa barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Orang-orang yang tidak percaya. Sekali lagi, entahkah mereka yang tersandung ataukah Kristus yang akan menimpa mereka, hasilnya akan tetap sama. Hancur, remuk, dan binasa. Kalau kita baca ayat-ayat yang kita baca di awal tadi, dituliskan di ayat yang ke-19, ayat yang terakhir, lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkan Tuhan dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Kita membaca dan mengetahui, kita mendapati sebuah informasi bahwa ternyata orang-orang ini tahu makna perumpamaan Kristus. Orang-orang ini mereka paham, mereka sadar tentang apa yang sedang diumpamakan oleh Kristus Yesus. Bahwa Kristus akan menjadi batu penjuru sekalipun dibuang orang. Tapi barang siapa yang percaya, maka Kristus menjadi batu penjuru, batu sudut dalam kehidupannya. Tetapi mereka yang menolak Kristus, mereka yang membuang Kristus, Kristus menjadi batu yang akan meremukkan dan menghancurkan mereka. Mereka mengerti makna perumpamaan ini, tetapi hati mereka tetap keras. Respon hati mereka adalah marah karena tersinggung dengan perumpamaan yang Yesus bawakan. Dan mereka ingin menangkap Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih mengeraskan hati kepada Tuhan? Kepada setiap kita yang mendengar pesan firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, atau mungkin kapanpun Bapak Ibu Saudara mendengarkan pesan ini, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan bahwa Kristuslah yang menjadi pondasi kehidupan kita. Kristuslah yang menjadi tolok ukur kehidupan kita. Dan Kristuslah yang menjadi jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Jika kita mau meyakini dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Kristus menjadi batu penjuru bagi kita. Batu pondasi yang kuat yang akan memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Akan tetapi, kalau kita sudah mendengar tapi kita tetap menolak, saya hanya akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang mendengar kabar Injil keselamatan, tetapi tetap memutuskan untuk tidak percaya, maka Lukas pasal 20 ayat 18 inilah yang akan terjadi. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Dan saya berdoa, saya berharap setiap kita yang mendengar pesan firman Tuhan pagi hari ini mau membuka hati lebar-lebar dan menerima Kristus. Ya Tuhan, aku menerima Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Aku mau meyakini dan mempercayaimu sebagai Juru Selamatku. Dan saya percaya kita akan menjadi bagian orang-orang yang beruntung karena kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan kepastian akan keselamatan. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat untuk setiap kita yang mendengar. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami naikkan syukur kami diingatkan kembali pagi hari ini bahwa kami harus sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai batu penjuru kami, menjadi pondasi, tolak ukur, dan jaminan dalam kehidupan kami. Kepastian kami hari ini maupun kepastian kami kelak di surga nanti, kami percaya ada di tangan Yesus. Dan biarlah
kami pun juga dimampukan untuk terus menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan ini kepada sebanyak mungkin orang, agar mereka mengerti dan mereka pun juga bisa meyakini bahwa hanya Kristuslah jaminan keselamatan kami satu-satunya. Kami tidak akan remuk, kami tidak akan hancur, karena kami memiliki Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan, pertolongan, pembelaan Tuhan ada menyertai kami sampai malam nanti. Hari ini kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pagi hari ini saya boleh menginformasikan info sepekan MCC. Yang pertama adalah latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Menara Doa Kota setiap hari Jumat pukul 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Dan ibadah muda remaja Metanek setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Dan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah minggu, kami mengajak untuk bergabung di acara ibadah sekolah minggu setiap pukul 7:30 pagi. Dan kita akan bergabung kembali di ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Kita akan tutup ibadah selamat pagi Bapa pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus, Engkau sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat selamat pagi Bapa pagi hari ini. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan memberkati tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dengan seimbang ya Tuhan. Bukan jasmani kami saja yang sehat ya Tuhan, tetapi roh dan jiwa kami boleh sehat di dalam Engkau ya Yesus. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.